Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahdi Kanil Ghazali dengan NIM 240306112 dari program studi peternakan kelas PTNC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis pada telur ayam. Yaitu terdapat 3 proses sintesis, yaitu sintesis kuning telur atau yolk, kemudian sintesis putih telur atau albumin, yang ketiga sintesis kerabangan cangkang telur. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama ya, yaitu sintesis kuning telur atau disebut juga sebagai fitologenesis. Pertama-tama itu kita perlu ketahui bahwa proses sintesis ini komponen-komponen itu tidak terbentuk secara langsung di dalam ovarium, melainkan diproduksi di organ hati dengan bantuan oleh dua uh, hormon ya, dua hormon penting yaitulah gonadotropin dan juga steroid. Menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga atau kurang lebih 15 jam sebelum masa ovulasi itu akan terjadi peningkatan hormon yang namanya follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, FSH ini dia akan keluar dari kelenjar pituitary anterior, di mana peningkatan FSH ini terjadi secara stimulan. Kemudian dia itu akan mengikat hormon-hormon tersebut pada jaringan ovarium. Di saat yang bersamaan juga itu ovarium itu akan berkembang secara pesat dan memproduksi hormon hormon estrogen ya lebih tepatnya, yang mana hormon estrogen itu memacu pertumbuhan dari saluran reproduksi serta merangsang kenaikan kadar kalsium, kemudian protein, kemudian lemak dan juga substansi-substansi lainnya di dalam aliran darah sehingga dia dapat dibawa menuju hati sebagai bahan baku penyusun komponen si yolk barusan ya. Kemudian secara biokimia juga ini kuning telur tuh mengandung kurang lebih 50% air ya, dengan paratannya itu jadi didominasi oleh protein dan juga lipid dengan perbandingan 1:2. Kemudian lipid ini di dalam yolk ini membentuk lipoprotein, itu adalah padatan yolk yang mengandung fosfoprotein yang disebut fosfitin. Kemudian jenisnya itu ada lipoprotein seperti lipoprotein dan juga high density lipoprotein. Selain itu, perkembangan folikel itu folikel yolk ini tuh berjalan melalui lini massa yang sangat rapih dan juga teratur, di mana dia pada hari ke-10 dia itu akan di hari ke-10 ya sampai ke-8 itu akan mengeluarkan sel benih atau oosit yang dia akan mulai berkembang secara perlahan seiring adanya penimbunan zat pakan. Kemudian pada hari ke-7 sampai ke hari ke-4 dia itu akan membentuk lapisan konsentris, di mana diameternya itu berkembang dari 6 mm sampai 35 mm. Lapisan konsentris ini tuh dia terdiri atas lapisan putih dan juga kuning. Nah, warnanya sendiri ini dia itu dipengaruhi oleh pakan maupun periode siang dan juga malam. Kemudian pada hari keempat bentuk yolk ini dia sudah matang, sudah bulat dia ya, sebelum masak. Tapi kemudian penimbunan komponen ini dia akan berhenti di hari ketiga dan dia akan berhenti sepenuhnya di hari ke-1. Nah, diameter yang matang itu sekitar 40 mm ya. Kemudian yolk tadi itu dia akan dibungkus oleh membran vitelin dan akan melalui proses ovulasi akibat perobekan selaput folikel yang disebut stigma. Itu wilayah yang tidak dilewati oleh yang namanya pembuluh darah sehingga tidak terjadi pendarahan dan dia akan jatuh ke dalam infundibulum. Kemudian dia akan melanjut lagi ke proses kedua, yaitu pembentukan sel putih telur atau albumin. Kemudian tadi kuning telur tadi yang sudah jatuh dia ke infundibulum, dia akan ditangkap di situ selama kurang lebih 15 menit. Kemudian yolk tadi itu dia akan didorong oleh kontraksi oviduct menuju saluran magnum. Magnum ini merupakan bagian terpanjang di saluran oviduct dengan ukuran tuh kurang lebih 33 cm. Kemudian dalam magnum ini dia tuh terjadi seluruh proses sintesis dan juga sekresi albumin telur tadi. Kemudian lapisan mukosa pada magnum itu tersusun atas nama sel goblet dan juga glandula tubular yang sangat sensitif untuk menyekresikan kulit putih tadi. Maksudnya lapisan putih yang kental tadi. Ya. Kemudian dia terdapat 4 lapisan juga di situ, yaitu kalaza. Kemudian adalah bagian yang encer, kemudian bagian yang padat, kemudian ada bagian luar ya. Untuk bagian maksud saya bagian dalam. Untuk bagian luarnya itu dia akan disempurnakan kemudian setelah adanya pendaman air ketika dia berpindah ke uterus. Kemudian
jika kita urai secara kimiawi, protein yang menyusun albumin ini dari atas ovalbumin, kemudian ada ovaltransferin atau konalbumin ya, kemudian ada ovamucin, kemudian ada ovaglobulin, kemudian ada lisosom, serta ada alfa dan beta ovamucin sebanyak 1,5 atau 3% gitu ya. Terdapat pula protein dengan konsentrasi yang kecil seperti avidin, flavoprotein, alpha-mokogubin, dan ON inhibitor. Kemudian mekanisme kerja sintesis protein ini dalam sel ini dikendalikan oleh suatu hormon yaitu hormon estrogen melalui aksi gen dan membentuk senyawa asam nukleat. Kemudian molekul estrogen yang larut dalam lipid dia akan melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen spesifik di dalam sitoplasma. Kemudian dia akan bertransformasi menjadi bentuk yang namanya bentuk aktif 5S. Bentuk aktif 5S ini dia bertindak sebagai pembawa pesan kedua untuk melakukan interaksi. Dan dia akan menyebabkan interaksi ini dia akan menyebabkan yang namanya mRNA untuk meninggalkan nukleus menuju organel ribosom dan mengalami proses translasi bersama asam amino yang telah diaktifasi oleh ATP dan juga transporter tRNA. Kemudian proses ini dia akan membungkus kuning telur dan terjadilah albumin tadi. Ya, kemudian di tahap terakhir atau rangkaian pembentukan kerabang telur, proses ini dia akan berlangsung di dalam uterus yang disebut juga sebagai glandula kerabang telur. Nah, itu panjang itu kurang lebih sekitar 10 hingga 12 cm. Di dalam uterus ini terdapat dua fenomena penting itu yang terjadi secara berturut-turut, yaitu adalah dehidrasi putih telur dan juga proses plumping. Ya, kemudian dia dilanjutkan dengan pembentukan cangkang atau kerabang telur melalui mineralisasi dengan CaCO3. Nah, kemudian ini akan melakukan tadi pembentukan kerabang tadi. Itu waktu itu adalah cukup lama. Bisa dibilang inilah proses pembentukan paling lama di antara proses pembentukan telur tadi, yaitu selama 18 jam hingga 21 jam. Kemudian proses kalsifikasi atau mineralisasi ini dia diatur secara ketat oleh metabolisme kalsium plasma yang melibatkan peran aktif vitamin D. Dan dia akan berkonversi menjadi dihidroksvitamin D3 dalam organ ginjal. Nah, kemudian aktivitas ini dikontrol oleh hormon steroid dan prolaktin yang meningkat secara periodik selama fase bertelur. Untuk mengalirkan kalsium, kemudian terdapat kalsium binding, yaitu kalsium binding protein atau CABP, yang di mana kalsium ini dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron di dalam mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian ion kalsium dari plasma ini akan berikatan dengan bikarbonat yang berasal dari hidrasi gas karbon dioksida dan air dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Kemudian reaksi ini dia menghasilkan kalsium karbonat yang ditimbun secara masif untuk membangun struktur keras kerabang telur, di mana pada akhirnya dia akan menyisakan itu kurang lebih 8.000 pori-pori pada permukaannya. Nah, pori-pori itu dia berfungsi sebagai jalur masuknya oksigen dan udara untuk masuk kebutuhan respirasi dari embrio jika telur tadi itu dia sudah terfertilisasi ya. Kemudian dia menjadi juga jalan keluar dari gas karbon dioksida dan juga sisa uap air selama masa pembentukan tadi. Kemudian setelah si cangkang tadi berbentuk utuh, dia itu akan didorong ke dalam saluran vagina yang panjangnya sekitar 12 cm. Di dalam vagina itu nanti dia akan tinggal selama beberapa menit untuk dilapisi oleh senyawa yang namanya kutikula. Nah, kutikula ini dia berfungsi untuk menutup bagian pori-pori kerabang dia agar terlindung dari kontaminasi bakteri luar. Kemudian dia akan melakukan proses pengeluaran oviposition yang diatur secara hormonal oleh oksitosin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari tadi, bagian belakang ya. Kemudian jika diakumulasikan totalnya itu adalah sekitar 26 jam ya, cukup lama. Kemudian setelah ini si ayam tadi akan mengeluarkan telur tadi dari saluran kloaka dan jadilah telur tadi. Dan mengapa si telurnya tadi tidak bisa dihasilkan secara banyak, secara massal dalam satu hari? Karena bisa dibilang karena proses yang lama tadi ya. Jadi itulah mengapa ayam betina hanya bisa bertelur mungkin hanya satu selama sehari. Dan itulah penjelasan saya tentang proses sintesis dari telur ayam. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya harap penjelasan dari saya ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.